Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Inspirasi Mutu Sunan Ampel Surabaya yang kita kenal dengan Imuna. Jadi ini episode temanya, berapa ini? Ya temanya lumayan. Episodenya yang ke Sudahlah pokok tayang ya. Iya tayang. Ya, ini kayaknya 10 ini Pak. Jadi kita akan membahas yang ringan-ringan. Kalau beliau-beliau berdua ini, Pak Ahmad Lubab, Koordinator Pusat Akreditasi dan Pemeringkatan, dan Pak Ahmad Yusuf di Sekretaris. Saya diturunkan. Apa jadi naik tak? Ya, tawaran menarik. Kalau hanya jabatannya menarik. Oh gitu. iya. Tugasnya yang Kan pernah PLT itu. ini jangan dibuka di sini ya. Nanti kalau itu bisa menimbulkan banyak tafsir itu. Oh iya. Jadi kita akan membahas yang sedang hangat di UIN itu. Apa itu? Tentang integrasi RPS, OBE sama penilaian. Sekarang juga lagi sibuk, Pak. Kemarin saya ditanya Prodi, bisakah Pak Fauzi menjadi narasumber gitu untuk memberikan penjelasan seperti yang di Pasca kemarin. Tapi saya jawab, saya enggak berhak, yang berhak Pak Yusuf. Maksudnya saya pura-pura nggak tahu biar nggak disuruh gitu kan. Ya, memang harus begitu. Kalau bilang bisa, dianggap bisa terus. Padahal sebenarnya bisa. Cuman itu bagian dari ketawaduan kan kira-kira begitu. Nah, ini di UINSA itu sejak Pak Yusuf dari Australia itu kalau saya ingat itu. Oh gitu ya. Iya. Mendampingi Pak Rektor itu. Mendampingi Pak Rektor, kemudian muncul ide besar bahwa bagaimana mengintegrasikan RPS ke dalam Siakat atau Sinau yang kita kenal itu. Nah, ke Sinau. Kemudian sekali klik itu bisa tampil dan itu sudah dilonceng kan Pak ya? Sudah di kick off lah. Ini sebenarnya bagaimana prosesnya Pak Yusuf terkait dengan integrasi yang ada di Sinau itu? Berarti kan istilahnya mendevelop gitu Pak. Ya. Kalau bahasanya Pak Ketua begitu. Oh iya, mendevelop. Gimana? Iya. Jadi kan memang Sinau integrasi ya. Itu bagian dari PSU. PSU itu proyek strategis universitas ya. Dari Pak Rektor. Satu data. Oh iya. Jadi satu data semua terintegrasi. Salah satu yang mau kita integrasikan itu adalah sistem akademik. Karena kita kan UINSA ya, di bidang akademik. Jadi di situ kita integrasikan perencanaan pakai RPS. Kemudian bagaimana implementasinya dengan LMS. Bagaimana pencatatannya dengan administrasi akademik. Dan yang terakhir apa terakhir? Penilaian. Ya, penilaiannya kita sesuaikan dengan OBE. Itu yang mutakhir ya. Iya. Outcome based education. Ya, itu produknya salah satunya Corpus Curriculum. Sudah pernah podcast belum Corpus Curriculum? Sudah. Oh, sudah ya. Tapi, OBE. Ya, OBE, tapi hostnya bukan saya, Natasha. Oh, Natasha hostnya. Kira-kira susah mana bikin kurikulumnya sama bikin sistemnya? Sistem. Oh ya, kurikulumnya. Kok saya malah jadi host? Enggak, nanti ini. Kita ngobrol aja. Dosennya. Ini nanti perwakilan dosen ini nanti yang tanya. Pemakai itu. Iya. Dan itu kita integrasikan semua dan bisa diakses publik. Namanya my.uinsa.ac.id. Jadi kalau orang mau belajar di UIN, bisa tahu ya. Sistem informasi. Apa sih yang ada di sistem informasi? Itu bisa akses my.uinsa.ac.id. Nanti pilih. Bisa nanti editornya bisa ya. Podcastnya LPM itu bisa Pak. Mana di sini ya? Kameranya mana? Iya. Ini kita ngetes editor. Iya, editor. Mau Pak editor Pak. Selama penanggung jawabnya saya pasti bisa. Enggak bisa. Itu IT kan? Iya. Nanti saya cek tayangnya ada nggak di sini nanti? Ada. Tenang aja. Harus benar ngetiknya Pak. Iya. MJ Pak. Oke. Itu ya proyek strategis. Kemudian ada sebagian dosen itu masih kesulitan Pak terkait dengan itu, terutama yang penilaian kemarin, karena kan penilaiannya sudah nggak UTS UAS itu presentase. Yang saya sudah hafal sejak dulu, presentasi, kehadiran, UTS, UAS, tugas gitu.
Sekarang kan detail ya berdasarkan apa namanya? Sub CPMK. Sub CPMK. Itu gimana cara mengatasinya Pak Yusuf? Ya, memang kalau kita outcome based education, itu kan kita harus mengukur kemampuan mahasiswa berdasarkan apa skill yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Oke. Sehingga apakah dia mampu untuk menganalisis permasalahan misalnya, nah itu harus kita kasih nilai. Solusinya memang kita memang soal kita itu memang kita harus ukur kepada mahasiswa. Sehingga assessment-nya itu tidak harus di UAS dan UTS. Ya. Bisa jadi per pertemuan. Sehingga paling mudah memang kita lakukan assessment setiap skill yang kita berikan kepada mahasiswa. Jadi betul-betul terukur ya. Outcome. Skillnya. Outcome. Oh iya, outcome sudah bukan output ya. Output. Iya, betul. Karena kalau hanya UAS, ini kan nilai mata kuliah nanti kuliah. Sehingga kita nggak tahu kemampuan apa ini UAS ini. Nah, kita harus turunkan per kemampuan itu. Berarti penilaiannya setiap setiap satu materi sub CPMK langsung dinilai. Iya, benar, langsung dinilai. Apa jadi rumit juga, Pak ya? Ya memang seharusnya begitu. Ya, rumit kan dosennya, Pak. Iya. Tapi lebih terukur. Terukur. Kalau pengalaman Pak Lubab itu setelah membuat RPS, itu gimana? RPS diupload gitu. Sedikit struggle lah ya. Dulu biasanya kita hanya nyiapkan UTS sama UAS ya. Ujian tidak serius sama ujian agak serius. Jadi kapan seriusnya? Sekarang kan jadi serius semua. Iya, jadi kita harus benar-benar melihat ya. Jadi kita sudah menetapkan sub CPMK seperti apa, CPL-nya apa yang dititipkan ke mata kuliah kita itu sudah harus. Jadi bisa jadi CPMK-nya ada berapa? Banyak. Iya, jangan banyak-banyak, Pak. Tergantung sih. Cuman biasanya jangan disamakan dengan jumlah pertemuan lah. Kan nggak enak ya. Jadi ya 6, 8, kalau 10. 16 itu berarti kan gini, satu sub CPMK itu bisa mewakili dari berapa bahasa? 2-3 pertemuan biasanya. Bisa. Atau 1 juga bisa. Artinya sub CPMK-nya ada 14. Cuma kesel ngitungnya, Pak. Jadi mending ya berapa ya kita jadikan 1. Ini pertanyaan juga, Pak. Berapa sub CPMK-nya gitu? Minimal kan mesti dosen tanya minimal berapa, maksimal berapa. Itu kan pertanyaan bagi yang nggak paham maksud saya. Gimana caranya? Ketentuan sih, Pak. Cuman kan dari dokumen kurikulum kan sudah bisa dilihat ya. Ini bahan kajiannya apa, ya CPL-nya apa ya. Dari situ bisa ngukur lah dosennya. Dan berarti enaknya pakai ini mata kuliah dengan kode yang sama, cukup satu dosen yang ngisi. Jadi semuanya sama. Kalau paralel gitu ya, misalkan Pak Yusuf ngajar itu kan semua universitas. Oh iya. Nah, itu Pak Yusuf ngajar coding, saya ngajar coding gitu kan, umpama gitu. Berarti saya nggak usah RPS. RPS. Koordinator MK, koordinatornya ini sih. Bukan koordinator aja. Iya. Jadi umumnya itu biasanya satu mata kuliah ya minimalnya 1, maksimalnya 14 atau 16 ya. Ya itu pertanyaan saya tadi itu. Pasti ada pertanyaan dari dosen. Ya meskipun saya tidak membidangi itu, Pak. Bagaimanapun yang namanya LPM itu kan selalu ditanya gitu. Jadi bahan pertanyaan. Gimana Pak? Jawabannya silakan lihat panduan. Saya kan begitu paling enak gitu. Jadi dengan alasan supaya mereka baca ya. Gimana? Minimal 1, maksimal 14. Tapi nggak selalu seperti itu. Kan yang tahu kan dosen sendiri yang nyusun. Tapi kalau 1 ke sedikit kan, kalau 14 kebanyakan. Nah, tapi makanya tergantung dosen harus bisa mengukur kemampuannya. Misalnya berarti contoh dosen betul-betul paham mata kuliahnya. Kalau nggak paham gimana jadi dosen? Makanya dosen itu, terutama dosen baru ya. Kok dosen baru? Misalnya ini. Kan dosen kan harus ahli. Kompetensinya harus ahli. Profesional ya. Profesional. Sehingga bukan hanya profesional. Nah, ini. Profesional, produktif, inovatif. PKDP. Saya ketuanya. Makanya untuk jadi dosen yang bisa seperti itu, kita namanya programnya PKDP. Jadi sengaja ya pakai kaos ini. Iya, itu kan sesuai tema. Tahu gitu saya bawa kaos itu juga. Ini peningkatan kompetensi dosen pemula. Walaupun pesertanya banyak yang sudah manula. Profesional, produktif, inovatif. Ya terus gimana, Pak? Karena dosen harus ahli, dia harus tahu ya bagaimana merencanakan. Sebentar, Pak.
Saya menegaskan itu terkait dengan sub CPMK tadi ya. Ya. Berarti minimal 1, ya. maksimal 14. 14. Ya. Itu berarti di bawahnya. Lagi-lagi bahwa dosen itu harus pinter-pinter menyusun kemudian menganalisis ya kedalaman dan keluasan kira-kira begitu. Ya, benar. Kalau misalkan saya wah 3 aja dah biar nggak banyak-banyak gitu. Bisa jadi tergantung ya. Makanya bisa jadi 10 sub CPMK diramu jadi 1. Ya. Oh. Contohnya tapi nanti bobotnya terlalu besar. CPMK misalnya bobot itunya ya. Iya, bobot penilaiannya. Contohnya misal CPMK ini ilustrasi gampang aja lah. Iya. Membangun rumah. Oke. Berarti apa sub CPMK-nya? Harus bisa nggak pondasi. Ya. Atau buat pondasi dulu. Terus habis itu harus bisa nembok. Ya. Bahasa Jepangnya itu noto boto. Ya. Harus bisa nekel. Noto keramik. Itu diukur semua ya kemampuan itu. Sama ngecat. Nah, misal sudah 4 ini. Ya, itu tergantung turunannya. Berarti nggak bisa masang genteng. Ya, berarti kalau itu nggak mengukur mas genteng, nggak diukur, berarti nggak bisa masang genteng. Jangan disalahkan. Karena memang sub CPMK-nya dari situ. Ya, dari situ. Ya, kalau harus lengkap. Kalau CPMK sudah disiapkan atau ya, bagian dari proses penyusunan kurikulum. Ya. Berarti prodi harus melibatkan banyak kan, tentunya sudah dibahas Bu Kholilah ya. Ya, CPMK-nya yang sudah ada di kurikulum prodi. Ini meskipun sudah ada, Pak, tetap ditanyakan. Iya, ini tuh. Kok jadi nggak sistem lagi nih? Iya. Iya memang kadang begitu. Ini kan mau promosi sistem ini kan masih awal. Karena nanti kan di sistem itu kan nanti ini tarik ke sistem, itu kan masalahnya. Lah itu banyak pertanyaan memang. Loh ini kok nggak muncul? Lah kemarin saya jelaskan harus input di RPS dulu baru bisa. Nah itu loh Pak. Lah dengan sistem ini kira-kira itu nanti bisa plug and play, bisa lah. Karena satu CPL itu bisa jadi dititipkan ke banyak mata kuliah. Jadi nanti pas lulus benar-benar terbaca berapa level kemampuan mahasiswa pada CPL. Tapi itu di sistem itu tetap keluar nilai A gitu ya. Tetap ada nilai akhir. Yang dari pedoman nilai akhir tetap ada. Berarti IP juga ada. Berarti kan rinciannya lebih detail dari hanya sekedar ya, ada pengukuran CPL-nya. Bukan sekedar angka. Ya, presentasi. Skillnya berapa? Oh, skillnya apa? Kompetensinya apa? Outcome-nya. Jadi kalau dia sudah lulus satu mata kuliah, berarti dia outcome-nya itu sudah terukur sekali kan begitu ya. Benar. Jadi itu. Dan CP-nya apa? Itu kalau dulu itu kan kadang kita pernah dosen bikin RPS. CP-nya itu di luar yang ditetapkan prodi. Oke. Bikin CP-CP sendiri. Saking kreatif. Iya, saking kreatifnya. Oh iya. Tapi salah itu. Jadi bid'ah. Sekarang karena kita pakai sistem, itu CP-nya pasti CP-nya sudah dimasukkan dalam sistem. Iya. Jadi kan prodi yang input, kemudian dosen tinggal manggil aja. Pilih. Iya, manggil. Ya biasanya kan begitu. Jadi dosen itu tidak perlu ini nulis ya. Input terus input CP-nya. Nulis beberapa huruf lah. Untuk memanggil itu gitu. Kodenya dipakai. Berarti dari RPS sudah masuk ke sistem, semua perangkat sudah sistem, termasuk evaluasinya juga masuk ke sistem. Gitu. Sebenarnya yang menjadi tujuan utamanya apa ini kok dengan pendekatan sistem kayak begini itu terintegrasi itu apa Pak? Ya, jadi tujuan utamanya sebenarnya lebih ke kontrol ya, bagaimana kita itu mudah mengontrol seperti tadi CP ya, biar tidak keluar dari jalur. Ya. Kan kalau sudah di sistem kan terkontrol lebih bagus ya. Kemudian termonitoring juga lebih bagus, tercatat lebih bagus. Ya. Pencatatan ya. Satu lagi sih, apa itu? Memudahkan dosen untuk kasih nilai sih. Karena kalau manual pakai Excel harus per nama, per CPL, per sub CPM. Kalau OBE, itu kalau manual fitur yang dulu itu ada Excel langsung upload langsung shred keluar nilainya masih ada. Tetap ada, tetap mudah lah. Jadi Excel tiap
mata kuliah bisa jadi berbeda sekarang. Ya, bisa beda. Oh, berarti kan gini, Excelnya tetap download di sistem itu ya, kan? download di sistem itu. Kemudian dimasukkan dulu, baru kemudian apa istilahnya? Ekspor. Ekspor ya, import. Setelah masukkan sub CPMK baru di-download Pak. Download ya. Oh, ya itu yang kadang miss-nya di situ. Ya, sebenarnya mudah ngisi nilai itu. Yang sulit kan koreksinya itu. Ini mudah. Mudah. Dari waktunya. Oh iya. Stop Pak, stop. Oh iya. Nanti terbongkar gitu. Oh iya. Anggaran mahasiswa Pak. Iya. Tapi ini time podcast kita mikir nih kapan kita waktu ngoreksi. Ya itu. Oke. Seberapa ini? Iya. Ya, jadi podcast nggak boleh lama-lama. Berarti kaitannya dengan tadi ya, terintegrasi itu maksudnya seluruh sistem itu by system gitu maksudnya, terintegrasi. Kalau kesulitan di sistem yang ada di UIN Sunan Ampel dengan Siakat itu yang disebut Sinau apa kira-kira? Kesulitannya? Iya. Memang kesulitannya adalah membiasakan dosen dengan sistem yang baru. Ada pelatihan massal gitu? Iya, kita pelatihan berjenjang lah. Ya, jadi keturunan dari ke UPPS, fakultas, ke prodi. Berarti kemarin kita sudah melatih berapa ya? 77 prodi ya. Kaprodi Sekprodi kan kemarin itu sama wakil dekan 1. Jadi kalau di teori sistem informasi ya. Ini ahlinya ini sudah dengarkan Pak. Ya, kita dengarkan. Jadi semudah apapun sistem. Ya. Kalau itu baru. Ya. Itu pasti ada resistensi. Oh iya. Shock culture gitu. Iya. Jadi cenderung orang itu menolak. Meskipun sistem itu mudah. Iya. Medsos saja begitu Pak. Iya, medsos gitu. Itu alasannya apa kira-kira biasanya Pak? Ya karena dia tidak suka ada perubahan. Oh, sudah zona nyaman. Zona nyaman. Ya jelas ini zona nyaman Pak. Iya, benar. Begitu ada intervensi sistem untuk kontrol yang baru pasti tapi lama-lama akan merasakan ternyata dia akan ikut ya. Iya. Padahal intinya mempermudah. Mempermudah. Sistem harus mempermudah. Kalau sistem mempersulit itu namanya sistem apa gitu? Gurunya kemana saya nggak nangkep. Ada di sini. Kalau mempersulit ya bukan sistem Pak. Bukan sistem. Apa namanya? Lo masa sistem mempersulit itu untuk membantu. Itu nggak boleh. Membantu. Iya. Ya itu. Terus timnya Pak Yusuf ada berapa itu untuk mengembangkan sistem itu? Jadi tim kita ini kan bukan tim saya sebenarnya. Jadi di UIN Sunan Ampel ada PUSTPD. Oh, PUSTPD ya. Jadi banyak dari PUSTPD yang dari pengembangan sistem Sinau ini. Iya. Jadi OBE-nya disusun oleh korpus kurikulum pendidikan yang nyusun ya semua. Iya, maksudnya koordinator. Tapi kan kalau tidak ada disusun sama orang, nyusun sendiri pusing Pak itu. Tidak sama nanti. Koordinator ya, lama itu nyusunnya lama. Baru kemudian di sistem dikawal Pak Yusuf. Ya, memang proses bisnisnya harus jelas. Dan untuk memperjelas proses bisnis kan harus ada algoritmanya yang pengkolaborasi. Ya, dari Pak Rektor, Warek 1 tetap pengkolaborasinya dari Ketua LPM. Ketua LPM. Itu istilahnya yang mengatur semua. Biasanya yang selalu disebut itu bukan arsitekturnya gimana. Oh iya. Teknik sipilnya gimana. Itu saya selalu dengar. Iya. Lama-lama itu saya hafal. Iya, jadi arsitekturnya kan dari Pak Rektor, Pak Warek 1. Oke. Teknik sipil engineer-nya ini loh. Nah, itu Ketua LPM. Ketua LPM. Iya. Harus di podcast itu biar menjelaskan teknik sipilnya itu. Nanti kalau ketua LPM ya hostnya bukan saya, sekretaris saja itu. Oh gitu, saya berarti. Itu rapat Pak. Jadi rapat yang direkam jadi podcast. Ini nggak boleh banyak-banyak. Ini kacau ini. Sudah cukup Pak. Ya, mana? Iya. Iya. Sudah ada. Oke. Menarik Pak Yusuf ya. Kalau ya ada kemungkinan nggak itu nanti pelatihan massal untuk seluruh dosen itu 600 lebih kan dosen kita? Iya. Ya bisa jadi. Cuma kita lagi efektifkan untuk berjenjang. Ya, jadi biar untuk sementara ini di level Kaprodi ya 76 tadi. Iya, 76 ya. Jadi ke UPPS ke Kaprodi. Kalau
kemarin waktu di Pasca itu kan masih hanya untuk semester 1 ya. Kemungkinan nanti kan meluas kalau sudah semester 2 yang angkatan 2025 kan meluas itu. Meluas pasti. Dosennya juga akan bertambah, mata kuliahnya akan bertambah. Kemungkinan error itu ada nggak Pak ini? Kalau sistem pasti ada kemungkinan error ya, sehingga kan kita lihat dulu perkembangannya di semester 1 ini. Antisipasinya apa Pak terkait dengan itu? Pasti kita open untuk misalnya ada yang mau bertanya atau apa, kita sediakan tutorial. Ya, tutorial. Ya, dan apa namanya, nanti kalau ada mitigasi errornya ya langsung kita identifikasi apa, kemudian langsung kita sampaikan, koordinasikan dengan UCBD ya, untuk bagaimana proses. Berarti ada peran ada arsitekturnya tadi itu di Pak Rektor, kemudian teknik sipil di LPM, terus eksekutornya juga ada kan ya? Ya, eksekutornya itu di PUSTBD ya, terintegrasi di situ. Karena sistemnya ya ada di situ ya. Itu ya. Jadi kita mengintegrasikan lah. Pernah uji coba sebelum ini? Uji coba implementasi. Iya. Pasti harus diuji coba sistem. Berarti sudah melewati uji coba ya? Sudah pasti melewati uji coba. Cukup Pak? Cukup kayaknya. Ya. Intinya kurang disebut ya sebetulnya. Karena ada sebab apa tadi istighosa ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf atas penjelasannya. Yang jelas ini akan selalu berkembang dan selalu inovasi itu, profesional, produktif dan inovatif. Sesuai dengan PKDP itu. Dan ini selalu ditunggu oleh para dosen. Yang jelas Bapak Ibu dosen yang nanti akan menggunakan sistem ini yang terintegrasi OBE ini akan lebih mudah itu sesuai yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Jadi sistem ini akan lebih mempermudah, membantu Bapak Ibu dalam menyiapkan, melaksanakan, sama mengevaluasi perkuliahan yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk sementara masih di 76 program studi, Kaprodi, Sekprodi ya. Kemudian wakil dekan, kemarin sosialisasi, nanti selanjutnya akan lebih diperluas lagi untuk para Bapak Ibu dosen di masing UPPS. Sekali lagi terima kasih Pak Yusuf, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Terima kasih sahabat Mutu Insa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.